Kemarin ketika saja nyanyi sunyi seorang ibu Palestina, kubacakan sama tante. Tante itu menangis terisak-isak. Ketika kutanya, sejauh mana Unda terlibat dengan puisi ini? Dia bilang, saya ingat anakku yang meninggal. Dan betapa besar hati ibu Palestina ini, bahwa ketika anaknya dalam keadaan meninggal di pangkuannya, dia masih bisa menjanjikan ulang tahun. Ya, sulit juga mendiamkan dia, lama dia menangis. Nah, kalau sampai kita penyair atau apapun di bidang kesenian dikatakan tidak terlibat dengan duka dunia, tidak terlibat dengan duka dunia, saya pikir itu tidak benar. Orang itu hanya melihat kita di luar saja, di kulit saja. Kita punya peduli. Kita tahu bahwa air mata Palestina adalah air mata kita juga. Bahwa duka Palestina, duka kita semua. Karena memiliki sebuah negara, memiliki kemerdekaan yang tidak diganggu oleh bangsa-bangsa lain, itu hak kita bersama. Kita berhak memilikinya. Maka perjuangan bangsa Palestina adalah perjuangan kita semua. Maka sebagai seorang penyair, kita mesti mampu, harus berani mengatakan itu. Bahwa orang Israel itu tidak manusiawi, itu biadab. Orang-orang Israel itu bangsa terkutuk. Mereka telah menghabisi anak-anak, orang-orang sipil yang tidak berdaya, tidak bersenjata, rumahnya dihancurkan, anak-anak tidak punya masa depan, anak-anak melihat ibunya diangkat naik ke truk begitu kayak binatang saja, binatang yang mau disembelih. Bagaimana kita tidak marah melihat perlakuan orang Israel? Dan perlakuan orang Israel terhadap Palestina itu adalah perlakuan manusia biadab terhadap manusia yang beradab. Ini kan bulan puasa, di mana umat Islam mesti khusyuk melaksanakan ibadahnya. Tapi mereka berlarian, mereka menghindar. Ada satu hal yang saya kagumi sama orang Palestina. Silakan. Mereka tidak peduli lagi apa itu artinya mati, apa itu maut. Mereka tidak bicara. Yang mereka bicarakan, kami punya hak. Ini tanah air kami yang pernah kamu rampok dan hendak kamu rampok sekarang. Kemerdekaan kami, kebebasan kami, hak-hak asasi kami, kamu telah rampok. Sekali lagi saya katakan, bangsa Israel itu orang-orang terkutuk, orang-orang biadab. Makanya kawan-kawan seniman, tunjukkan bahwa kalian tidak pilon. Kalian terlibat. Tentu cara kita mengekspresikan diri, kekecewaan kita, kemarahan kita, empati kita. Tentu tidak seperti kawan-kawan yang lain, kita kan lebih banyak mengekspresikan diri di dalam karya. Tapi kita lakukan apa yang kita bisa. Kita kerjakan apa yang kita bisa. Apakah pantas manusia berbunuhan
saling membunuh. Apakah pantas manusia saling membunuh? Hewan pun tidak seperti itu, kecuali kalau dia lapar. Singa, harimau tidak akan membunuh kalau dia tidak lapar. Tapi manusia laparnya lapar kekuasaan, hausnya haus kekuasaan. Bagaimana kita bisa menerima itu? Apa sih salahnya kalau kita manusia saling mencintai, saling merangkul, saling menyayangi? Kenapa mesti kita berpikir bahwa orang itu tidak pantas, tidak masuk golongan kita? Kita wajib membunuhnya. Hanya kita karena berbeda. Kita berbeda, apakah perbedaan itu? Perbedaan itu saling melengkapi. Apa kebenaran kalau hanya berada di pihak kita saja dan kebenaran orang lain tidak kita akui? Tapi bangsa Indonesia sekali lagi saya katakan tidak pilon. Mereka menyumbang. Mereka kalau diizinkan masuk ke sana, sukarelawannya kalau diizinkan masuk ke Gaza, mereka berangkat. Bismillah, mereka berangkat. Ini bukan persoalan agama, bukan karena sama muslim, bukan. Manusia tidak berhak membunuh sesamanya. Dan bangsa Indonesia itu sangat peduli. Maka kalau ada bangsa Indonesia yang juga senang membunuh, saling berbunuhan, berpikirlah dua kali, apakah mereka benar bangsa Indonesia? Apakah benar mereka orang Indonesia? Ya, kalau diizinkan masuk ke Palestina, ya berangkat mereka, berangkat. Ini orang Indonesia, orang-orang yang tidak peduli nyawanya sendiri demi kebenaran.